Selamat datang di Doc on Mic, ruang diskusi strategis persembahan Humas PBID yang membahas dan mengulas berbagai isu kesehatan dengan sudut pandang yang baru. Bersama saya, Dr. Kestri Meher. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Ketika berbicara soal keamanan, biasanya yang terlintas di benak kita adalah ancaman fisik berupa terorisme, bahkan perang. Tapi tahukah bahwa salah satu ancaman terbesar adalah keamanan negara yang justru bisa datang dari segala sesuatu yang tidak kasat mata. Apa itu? Bisa saja berupa virus, bakteri, dan sistem ketahanan yang rapuh, yang dimana mampu melumpuhkan sebuah negara jauh lebih cepat dan lebih senyap daripada senjata. Kita akan membedahnya bersama Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Benny Yurarimba Mars, yang merupakan dokter militer, pakar manajemen bencana dan kesehatan pertahanan, dan sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan PBID. Selamat datang di podcast kami, Dok. Apa kabar? Ya, selamat datang Dr. Kestri. Kehormatan dan kebanggaan bagi saya juga diundang dalam acara ini. Kita berbincang-bincang sedikit ya, Dok, ya. Ya. Kan saya ngebaca ini, saya ngikutin tentang perjalanan dokter, ya, selaku mantan Kapuskes TNI yang sudah melalang buana ke lebih dari 56 negara. Bahkan selalu diundang berbicara di forum-forum internasional militer seperti ICMM dan GSSA tentang health security. Mungkin bisa dokter jelaskan apa sih yang membedakan antara health resilience dengan health security dikaitkan dengan pertahanan keamanan negara kita, terutama pada saat ini, Dok? Ya, jadi terima kasih. Memang selama ini di Indonesia, health security itu kita terjemahkan sebagai ketahanan kesehatan. Sebetulnya dari asal katanya saja, ketahanan itu adalah resilience. Jadi health resilience itu berbeda dengan health security. Health resilience itu adalah semua upaya yang dilakukan oleh semua komponen negara, khususnya otoritas kesehatan, untuk mampu menghadapi ancaman-ancaman krisis kesehatan secara normal. Sifatnya dalam negeri dan dilakukan terus-menerus sesuai itu. Tapi kalau kita bicara tentang health security itu adalah tindakan proaktif, reaktif terhadap terjadinya suatu emerging and re-emerging infectious disease yang disebabkan oleh virus. Sifatnya ini begitu luas, cross border, mengenai populasi yang demikian besar dengan angka kematian yang begitu besar, korban ekonomi yang begitu besar. Jadi itu berbeda sekali. Jika health resilience itu leading sektornya Kementerian Kesehatan, tapi kalau kita bicara tentang health security, itu leading sektornya adalah
quote unquote Kementerian Pertahanan dengan jajaran di bawahnya Panglima TNI, Kapolri, atau mungkin bisa naik lebih atas lagi menjadi Menko Polhukam atau bahkan Presiden sendiri. Kalau health security itu menurut teori yang ini kan berkembang terus ya evolusinya. Jadi menurut Anne-Marie Bissell-Fogg itu adalah interseksi antara health dengan security. Kalau kita bicara tentang security, ini adalah state security. Jadi adalah keamanan negara. Nah, jadi ini yang paling penting kita inikan. Lagi kalau kita bicara tentang health security, itu kita bicara dengan terminologi bioterrorism, biocrime, biological warfare, dan juga biological arms racing, perlombaan senjata biologi, seperti itu, biodefense, bioweapon, itu yang sama sekali tidak ada di health resilience. Kemudian dok, banyak orang melihat peran kesehatan kan hanya sebatas pelayanan kesehatan di ruang praktek atau apple to apple. Bagaimana posisi kesehatan dalam sistem keamanan negara atau national security? Wow, menarik. Jadi kalau kita bicara tadi health security, itu adalah bagian dari national security. National security itu berarti adalah state security, keamanan negara. Zaman tahun-tahun dulu, mungkin 1700-an, 1800-an, sampai 1900-an awal pun Perang Dunia Pertama itu. Ketika kita bicara tentang national security, itu adalah military and defense security. Tapi sesuai dengan perkembangannya, itu ada water, energy, and food security. Jadi those who control the water will control the world. British control the wave, British control the world. Jadi banyak sekali negara-negara jajahan karena Inggris menguasai ocean. Jadi dia punya Commonwealth akhirnya. Kemudian berkembang lagi tahun 1900-an awal, those who control the energy will control the world. Rockefeller, kemudian muncul lagi banyak itu Texas, Caltex, kemudian mobil oil, Exxon, di Arab Saudi, Aramco, dan segala macam. Mereka ini adalah baron-baron internasional, quote unquote, berarti juga negaranya itu menguasai dunia. Dan tadi sudah water, energy, food. Jadi kemudian kita lihat bahwa perkembangan dari produk-produk makanan yang dikelola secara industrialisasi intensif itu sangat luar biasa. Seperti kita lihat kedelai segala macam. Jadi siapapun yang menguasai itu akan dunia. Tapi dalam tempo akhir-akhir ini, awal abad ke-21 ini, itu berubah lagi. Kita masuk ke information warfare, kita masuk ke cyber attack, cyber security. Those who control the information, those who control the cyber, will control the world. Jadi siapapun yang memegang ini, itu akan mengendalikan dunia. Kita lihat Microsoft, Google, Apple, semua, mereka menguasai dunia. Dan dalam 10 tahun terakhir ini, kita melihat perkembangan luar biasa, khususnya di bidang human genome ya. Jadi artinya life science kita ini berkembang luar biasa. Those who control the health will control the world. Itulah ada adagium kemudian baru health security. Jadi ini sangat-sangat luar biasa perannya. Kemudian kita lihat dampaknya. Kalau perang di Ukraina 3 tahun, korban less than 100,000, right? Tapi kita lihat 3 tahun yang sama, COVID, 1,3 juta jiwa dengan kerugian ekonomi di seluruh dunia yang luar biasa. Itu ya 1,3 juta jiwa itu yang tercatat. Yang dia tidak mau diaku
COVID karena harus mengalami pemakaman secara COVID, itu banyak juga. Benar. Nah, terus kita lihat lagi situasinya, kita lihat perang-perang konvensional itu. Satu kepala arsenal atau satu pesawat harganya puluhan juta, ratusan juta dolar. Dibandingkan kalau kita perangnya ini perang biological warfare hanya dengan satu tabung reaksi dengan alat pendingin supaya virus yang kontaminan ini yang sudah dahsyat sekali ini bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Murah, mudah dibawa, bahkan dengan backyard clandestine laboratorium ini bisa dibuat. Apalagi sekarang ada pisau genom yang bisa memotong rantai RNA DNA, mengawinkan antara virus yang sangat patogen tetapi tidak lambat menularnya, dikawinkan dengan yang sangat cepat sehingga mendapatkan virus yang sangat mematikan dan cepat menular. Apalagi kalau itu human to human spread ya, dengan airborne, wah itu dampaknya luar biasa. Dan siapapun yang menguasai kartel vaksin dan ini semua itu akan menguasai dunia. Pertanyaannya, kita kan dilarang untuk hal itu. Ada Bioweapon Convention sudah diratifikasi itu. Tapi zaman sekarang ini WHO saja dikerdilkan. WTO, World Trade Organization, yang dibentuk oleh petinggi-petinggi Amerika dulu untuk menata dunia, sekarang diporak-porandakan oleh Trump dengan perang tarif. Sehingga tidak ada lagi AFTA, tidak ada lagi NAFTA. Kita dulu mengejar agar terjadi ini semua, itu semua bubar. Jadi boro-boro hanya satu Bioweapon Convention yang tidak itu tidak ada arti. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu, perang biologi itu sangat mungkin terjadi, dan perang health security khususnya dunia kesehatan sangat. Baik dok, kemudian dari aspek keamanan nasional atau national security, apa menurut dokter konflik di Kashmir antara India dan Pakistan dapat berdampak pada health security kita? Mungkin saya akan bicara sedikit agak dari sisi international security ya, tentang strategic studies, defense studies, intelligence studies. Karena saya adalah kepala program studi defense management di Unhan selama 3 tahun pertama pendiriannya. Jadi saya dokter politik sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat peta, semula bayangan kita itu ancaman perang itu dimulai di Iran. Tapi kita lihat kemudian eskalasi di Kashmir, di mana dituduhkan kelompok-kelompok non-state actor melakukan serangan ke India. Setelah proses sekian lama retaliation, India menghantam. Kemudian Pakistan menghantam. Sekarang semua orang fokus di sana dan melihat ini akan menjadi sumber perang dunia ketiga. Itu adalah halaman belakang daripada China. Tapi kalau kita lihat juga di halaman depannya, di pesisir pantai timur, kita akan menemukan satu hal yang aneh. Bagaimana berita-berita tentang eskalasi peningkatan COVID di Taiwan. Itu naik tinggi sekali sampai sekian persen. Kemudian baru-baru ini di Singapura itu angka COVID naik 14 ribuan per itu. Jadi apakah ini by nature ataukah ini memang adalah by design? Nah, kalau kita lihat backyard, halaman belakang, ada perang konvensional, dan ketika Trump sudah merasa kalah dalam perang tarif ini dan dia ingin mengganggu, quote unquote, cara berpikir kita orang normal dengan cara berpikir mereka itu berbeda. Mereka by proxy melepaskan, kita tidak pernah menuduh ya, tapi
Jeffrey Sachs sendiri sudah menyatakan COVID itu berasal dari Amerika. Ketika Trump kalah dengan perang tarif ini dan kemudian meningkatkan ini, maka kita menghadapi kemungkinan Indonesia terimbas dengan dua perang. Perang konvensional dan perang biologi. Pertanyaannya apa dampaknya ke Indonesia? Pertama, mau perang konvensional atau perang biologi, 90% bahan baku kita impor dari China, dari India. Kalau mereka ini berperang, dan kemudian China dikepung, no export, no import, like embargo ya, seperti di embargo. Obat kita dari mana? Betul. Kita nggak punya obat sama sekali, kita tidak punya drug sovereignty. Nah itu adalah dampak pertama. Dampak kedua adalah, kalau ini perang, kalau misalnya mereka hanya main perang konvensional aja, sampai ke Indonesia jauh lah rasanya. Tapi kalau ini mainnya perang biologi, yang tadi saya katakan begitu murah, begitu ini, dan tidak ada tanggung jawab moral, siapa yang melepaskannya? Kalau misalnya negara tertentu menyerang negara lain, itu kan jelas. Panglima TNI, persetujuan parlemennya, DPR-nya, presiden atau perdana menteri untuk itu. Siapapun tercatat bertanggung jawab. Tapi kalau perang biologi tidak bertanggung jawab. Itu nabok nyilih tangan itu ya. Kalau itu terjadi masuk ke Indonesia, apakah rumah-rumah sakit kita sudah siap? Apakah pabrik-pabrik obat kita, sarana, infrastruktur segala macam? Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Baik, Dr. Ben. Tadi Dr. Ben ada menyatakan bila terjadi perang konvensional, kita harus siap secara konvensional. Tetapi tadi Dr. Ben juga menyebutkan tentang kemungkinan perang itu berubah menjadi perang generasi kelima, yaitu perang biologi. Apakah Indonesia siap bila hal itu terjadi? Dan hal-hal apa saja yang harus disiapkan agar kita mampu menghadapi krisis tersebut? Sejujurnya di Indonesia ini, orang yang paling siap ini adalah Presiden Prabowo. Cuman dia yang paling siap. Ketika beliau masih jadi Menteri Pertahanan, beliau menyiapkan rumah-rumah sakit TNI. Itu yang dibangun tuh saya lupa angkanya, tapi itu sangat masif. Kemudian beliau sudah merintis food estate. Dan kalau beliau ngomong akan perang terus. Dan beliau juga menyiapkan komponen cadangan bela negara. Latihan. Dan itu terbentuk. Sampai orang pikir itu apa? Kemudian anehnya lagi, beliau menyiapkan 200 batalion teritorial. Ini sekarang 50 batalion sedang berjalan proses, ongoing proses recruitment. Awalnya kita berpikir, aduh, ini apa gitu ya? Nggak nyambung kita mosaik itu. Tapi karena kami tentara sudah terbiasa perintah laksanakan, kami tidak pernah berpikir untuk apa segala macam. Jadi ya itu. Tapi setelah kita lihat situasi sekarang, kita mulai melihat kebenaran beliau. Kebenaran beliau mengambil keputusan di BRIC, New Development Bank, keputusan beliau membangun itu luar biasa. Kalau saya tidak ada urusan dengan itu ya. Tapi kalau ditanya, apakah Indonesia siap? Kita beruntung presiden kita sudah siap. Kenapa? Dia pemegang otoritas tertinggi. Dia pemegang otoritas tertinggi, dengan itu dia bisa menggerakkan seluruh komponen negara. Yang harus disiapkan tentu pertama adalah regulasi. Regulasi kebijakan. Untuk regulasi yang kita punya saat ini itu hanya regulasi menghadapi pandemi. Itu pun adalah regulasi ya ketahanan, ya resilience itu. Itu kalau nggak salah Kepres atau Inpres, saya nggak gitu. Tapi kalau nanti eskalasi meningkat dan di seluruh kementerian, lembaga, badan-badan yang kita tahu kesehatan itu sifatnya desentralisasi, ini harus diinikan dengan satu aturan, satu regulasi yang kuat.
Mungkin dalam waktu singkat Presiden bisa buat perpu dalam keadaan darurat, disetujui Presiden, itu menjadi dasar kita. Itu bisa. Terus berikutnya setelah kebijakan, aturan, pasti sarana. Sarana kita, rumah sakit kita siap nggak? Untung tadi Presiden sudah menyiapkan ketika dia sebagai rumah sakit, tapi yang lain juga kita siapkan. Fabrik obat kita gimana? Tadi kan kita sudah nyatakan, kita nggak punya. Betul. Nah ini harus disiapkan semua. Kemudian fabrik-fabrik bahan ini kita gimana? APD segala macam. Kita kan merasa aneh, kenapa satu industri swasta seperti Sritex diamankan oleh Presiden? Ya. Itu saya baru menyambung, menebak-nebak, mungkin benar, mungkin salah juga ya. Beliau menyiapkan Sritex, begitu terjadi perang konvensional atau ini, Sritex ini sanggup menyiapkan APD, menyiapkan masker, menyiapkan itu semua. Beliau tidak sebut itu semua. Terus selain sarana kan prasarana. Prasarana kita siap nggak? Kita harus punya peta biomedik. Peta biomedik yang ada di tentara saat ini itu hanya lingkup tentara dengan penggunaan terbatas. Dan itu pun sekarang karena dilihat ini tidak terlalu diperhatikan. Ketika kita memasuki suasana perang, keadaan kedaruratan, kita harus punya prasarana peta geomedik yang lengkap. Artinya apa? Peta geomedik itu apa? Kita harus tahu di satu provinsi, di satu kabupaten sampai kecamatan, berapa toko obat kita punya? Siapa yang punya? Nomor teleponnya berapa? Berapa apotek kita punya di kecamatan, kabupaten, provinsi itu dari desa? Siapa yang punya? Berapa kekuatannya? Dia jual obat-obat apa? Itu obat-obatan. Untuk dokter kita punya berapa dokter di situ? Siapa namanya? Tinggal di mana? Nomor kontaknya berapa? In case kalau ada apa-apa mereka ini bisa dimobilisasi. Berapa perawat kita? Berapa dokter? Semua unsur-unsur spesialis penunjang lainnya gitu. Jadi dengan kita punya ini kita bisa mudah berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian berapa industri obat yang kita punya? Obat apa yang dia buat? Selama ini dia import dari mana saja. Keadaan darurat import ini bisa terjadi terus nggak? Atau diblok? Ini bagaimana? Benar. Terus juga untuk SDM tadi selain yang masih aktif, yang pensiun juga ini bisa ditarik sebagai komponen cadangan. Dokter-dokter ortopedi di setiap itu berapa yang dia sudah pensiun, Benar. tapi masih bisa ditarik in case kita butuh untuk patah tulang. Begitu juga dengan perawat ahli, perawat mana, ini semua harus dicari. Itu sarana, prasarana. Kemudian logistik, tadi kita sudah bicara ya, logistik, obat-obatan kita bagaimana. Benar. Kalau kita bicara obat-obatan, tadi kan 90% bahan baku itu mesti impor. Puluhan tahun kita merdeka tidak ada ini. Sekarang dengan presiden intention, dengan political will beliau punya dana antara, beliau punya ribuan triliun, maka beliau bisa membangun industri obat-obatan sehingga kita bebas dari itu, berangkat dari petrokimia, industri petrokimia. Industri petrokimia ini akan dirubah menjadi industri kimia dasar. Dari kimia dasar naik ke food grade and medical grade kimianya. Itu nanti kemudian masuk ke itu. Itu ada tahapan yang panjang. Itu membutuhkan political will, membutuhkan subsidi, membutuhkan dana, dan tidak mampu swasta. Kalaupun ada mampu swasta, pasti dia akan minta golden period ya untuk free tax segala macam. Inilah yang Presiden harus siapkan. Ini kerjaan-kerjaan besar. Tapi kalau Pak Prabowo mampu, kita bisa dan kita akan siap. Juga tadi seperti APD, kita nggak perlu impor dari Tiongkok, orang dia juga diblok segala macam. Kalau itu terjadi, bahan baku kita dari mana? Jahit di Sritex, dia mampu kok. Ini semua itu segala macam ya. Nah. Oh tapi ini mungkin ada lagi.
masalah riset dan teknologi. Ya. Kita dulu punya lembaga riset Eijkman. Kita punya BSL 3 plus di situ. Tapi kemudian ketika dimasukkan ke BRIN, bubar. Jadi Prof. Amin Subandrio, Prof. Hera, dan semua itu master dan doktor PhD yang di bidang riset, itu bubar. Padahal itu adalah aset yang luar biasa untuk itu. Jadi kalau riset kita sendiri tidak ada, kita mau bergantung kemana? Tentu kepada mitra luar negeri kita. Quote unquote, apakah kemudian di sini kan sekarang ada lagi rame ya masalah kita jangan ikut pandemic agreement ya untuk ratifikasi itu atau IHR, amandemen segala macam. Saya pikir kita tidak perlu impulsif. Jadi kita tetap saja berteman dengan WHO, kita berteman dengan negara-negara tadi. Kita ikut saja, nggak usah menarik diri. Kita bermain cantik lah kata orang, itu ya. Jadi iakan di orang, lakukan di awak. Ya. Kita nggak perlu itu. Jadi dengan itu kalau ketika riset kita lemah, kemudian kemampuan fabrik vaksin kita juga masih lemah, kita tetap bisa berhubungan dengan Inggris, dengan Perancis, dengan Jerman, dengan China, dengan Jepang, yang kita tidak perlu terprovokasi ya dengan tujuan jangan ini. Kita mungkin bermain cantik lah. Ya. Tadi Dr. Ben menyatakan kita berarti harus siap dengan semua lini, baik itu kebijakan ataupun dengan regulasi sekaligus. Kita ketahui saat ini kan anggota ID kita berjumlah 207 sekian, yang dimana tersebar di 514 kabupaten kota. Nah, menurut Dr. Ben, bagaimana peran ID untuk menghadapi situasi seperti ini? Ya, tadi saya lupa satu ya. Satu poin yang paling penting yang harus disiapkan itu adalah SDM-nya. The man behind the gun-nya, the woman behind the gun. Kalau saya nggak sebut the woman, mungkin Dr. Kestri marah. Ya, kita harus menyiapkan itu. Tadi kita lihat Pak Prabowo itu menyiapkan batalion teritorial dengan semua SDM-nya yang rata-rata hanya mulai tamatan SMA. Kemudian untuk komponen itunya mungkin ada yang perwira begitu. Sementara ID 207.000 dokter yang minimum dia S1 dengan kecerdasan, dengan kemampuan segalanya karena mereka selalu mengembangkan diri. Ini dapat digunakan dengan sangat ini. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengharapkan bonus demografi, sekarang kita bonus demografi ada 207.000 dokter yang siap digunakan untuk menghadapi mau perang konvensional atau perang biologi. Nah, saya tidak mau menyebut kegaduhan yang terjadi selama ini. Dokter itu adalah orang-orang yang sangat independen. Dokter itu mempunyai kode etik. Dokter itu mempunyai code of conduct. Dokter itu mempunyai seluruh profesionalisme. Jadi ikutilah pola itu, jangan diobrak-abrik. Pasti orang pintar itu quote unquote cunning, susah diatur. Itu benar. Tapi justru disitulah seni kepemimpinan. Presiden Prabowo itu seluruh orang-orang yang menentang dia rangkul dan bisa. Tokoh-tokoh politik, garis-garis keras semua bisa. Kenapa ini tidak diuji? Jadi saya pikir demikian ya Dr. Kestri. Jadi sangat strategis, sangat penting ide ini dan sangat besar. Saya pikir semoga nanti Presiden mendengar ini dan hati beliau tergerak. Pertanyaan terakhir, Dr. Ben.
kita ketahui PBID dengan kepengurusan yang baru nih tahun 2025 sampai dengan 2028 sudah menyatakan siap sebagai mitra strategis pemerintah. Karena kita ketahui sebelum-sebelumnya ini juga menjadi mitra strategis pemerintah. Nah, apa hal-hal yang diharapkan dari pemerintah khususnya dari Presiden Prabowo tentang peran strategis para dokter ID ini sebagai komponen bela negara? Ya, jadi kita harapkan Presiden bisa memanfaatkan ID yang sudah begini solid, kompak, segalanya. Ketika kita menghadapi perang, baik konvensional maupun perang biologi, itu dokter-dokter ini akan masuk sebagai ujung-ujung tombak. Ini membutuhkan satu hierarki yang sangat baik. Jadi ketika sistem kesehatan Indonesia itu terdesentralisasi, maka dengan jalur komando dari ID, pengurus pusat, pengurus di level provinsi, sampai di kabupaten, kecamatan, itu bisa terkomunikasikan dengan baik. Dan memang nanti ID ini dokter-dokternya akan melekat, akan membantu seperti dulu di PPKM, akan membantu TNI, Polri yang ada di sana. Tapi dokter-dokter ini juga akan bisa membantu batalion-batalion teritorial yang disiapkan oleh Pak Presiden untuk itu. Presiden sangat cerdas. Kita tidak perlu menggarami laut atau menggurui Bapak Presiden. Saya yakin di otaknya, di pikirannya, maaf ya, beliau sudah punya rencana besar tentang kita. Ada mungkin sesuatu ide-ide ya, di mana kita lihat terjadinya perang ini semua, ini membutuhkan eksekutor di lapangan bidang kesehatan. Sementara Kementerian Kesehatan itu adalah regulator, yang dia hanya punya rumah-rumah sakit vertikal saja untuk dikendalikan. Apakah dia bisa mengendalikan puskesmas segala macam? Tidak bisa. Malah puskesmas akan diserahkan ke desa segala macam. Sementara ID, kita paling tidak seluruh komando yang menyangkut legal artis, penanganan pasien yang baik, segala macam. Kita sebagai punya. Stakeholder lah, stakeholder pertama. Kita stakeholders pertama. Kita bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, Kementerian Dalam Negeri. Tapi kita juga punya satu jalur komando stakeholders khususnya di bidang keilmuan, pengampuan dan sebagainya. Jadi mungkin ini yang kita inikan. Mungkin Presiden harus membentuk badan khusus untuk eksekusi hal-hal ini. Tidak bisa dirangkap oleh Kementerian Kesehatan. Dan ID adalah komponen yang sangat strategis dan akan menjadi backbone untuk hal itu. Terima kasih dokter atas pemikiran dan gagasannya. Sebuah sistem bisa dikatakan dikdaya bukan karena tak pernah goyah atau bahkan tak berdaya, tapi karena terus berupaya. Meski sudah bersusah payah agar kembali berjaya. Sistem ketahanan kesehatan Indonesia pernah dihantam pandemi dan sejauh mana kita siap menghadapi ancaman yang lebih ngeri yang sewaktu-waktu bisa saja menghampiri. Apakah kita sudah punya pondasi yang kokoh dan dalam ataukah justru tak punya inovasi dan masih saja tambal sulam? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Doc on Mic, rakyat sehat, bangsa kuat, dari ID untuk negeri.